undang-undang berkaitan dengan syarat syarat eh, bakal calon, dan ada yang berkaitan dengan ambang batas. Hanya saja yang perlu kita ketahui bahwa norma yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah konsekuensi logis berkaitan dengan adanya pengujian itu sendiri. Jadi pengujian itu ada dua aspek yang akan diuji. Yang pertama itu menilai norma itu, kemudian yang kedua adalah menafsirkan norma. Jadi norma baru yang ditimbulkan oleh putusan itu merupakan akibat dari pengujian itu. Jadi sah-sah saja sudah itu. Nah, jadi seperti itu kewenangan. Itu merupakan sudah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ya, Pak Safrin, lantas kalau misalkan revisi rancangan undang-undang pilkada yang ingin dilakukan oleh DPR ini dianggap menganulir putusan MK terhadap undang-undang, apakah memang bisa seperti itu, bahwa putusan MK ini dapat dianulir dengan undang-undang? Begini, konsepnya adalah peradilan itu adalah membatasi kewenangan. Jadi putusan MK itu pada prinsipnya adalah untuk memperbaiki undang-undang, bukan undang-undang yang memperbaiki putusan Mahkamah Konstitusi. Itu yang konsep yang dibangun sekarang. Nah, kalau pakar hukum tata negara manapun itu mengatakan kalau ada terjadi proses pengujian undang-undang misalnya yang bersamaan, misalnya Mahkamah Agung sedang menguji peraturan di bawah undang-undang, batu ujinya itu undang-undang itu sementara diuji oleh Mahkamah Konstitusi, jadi bersamaan. Jadi Mahkamah Agung itu wajib untuk menghentikan proses peradilan itu, menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Mahkamah Agung itu berada di bawah daripada Mahkamah Konstitusi? Kalau menurut pandangan saya, ini bukan bicara siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Kita ini berbicara berkaitan dengan pembagian tugas dan kewenangan. Seperti itu. Oke. Tadi malam kita sudah mengetahui ya bahwa revisi rancangan undang-undang pilkada ini dibatalkan. Undang-undang ini menganulir putusan MK. Putusan MK ini memang berdiri kokoh begitu ya? Ya, seperti itu. DPR tidak bisa menganulir karena amanah konstitusinya kita bahwa putusan MK itu adalah final dan mengikat. Final. Konsekuensinya ketika DPR putusan Mahkamah Konstitusi, dia sudah membangkang terhadap konstitusi. Nah, kalau ini dipaksakan, calon terpilih yang terpilih nanti, yang landasan regulasinya itu berdasarkan undang-undang yang direvisi oleh DPR, ini bisa tidak sah, menurut pandangan saya. Baik. Pak Safrin, dengan adanya putusan-putusan yang sudah terjadi kemarin berbagai hal dari MA, kemudian MK, kemudian lalu kemarin sempat mau ada revisi rancangan undang-undang pilkada namun ini batal begitu, apakah ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kontestasi pilkada kita ke depan? Ya, saya kira akan berpengaruh ya, karena regulasi nanti landasan hukumnya itu, hukum itu kan merupakan patron atau merupakan rel dari gerbong-gerbong kalau kita seumpamakan hukum itu merupakan rel, sedangkan politik itu adalah gerbongnya itu. Jadi ketika hukumnya berubah, relnya berubah, maka arah gerbongnya itu juga akan berubah, seperti itu. Dan ini sikap dari KPU itu saya sangat apresiasi akan dukung ketika dia lebih mengutamakan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena ketika dia DPR mengeluarkan aturan itu dan KPU mengikut ke sana, itu akan berimplikasi pada kekacauan nanti di tingkat ketatanegaraan dan banyak masalah seperti itu. Baik, Pak Safrin, pertanyaan yang sama dengan Pak Christian tadi yang saya tanyakan. Jikalau misalkan aturan atau putusan dari MK ini kemudian diloloskan oleh KPU menjadi aturan yang akan dilaksanakan di pilkada nanti, artinya akan ada aturan mengenai penurunan ambang batas partai yang mengusung calon kepala daerah ini. Apa kemudian dampaknya terhadap pilkada, khususnya di Sulawesi Tengah nanti? Saya kira salah satu dampak konkretnya itu tidak adanya kota kosong. Karena kenapa sampai undang-undang diuji? Karena diasumsikan bahwa dari beberapa pemilu terakhir itu terlalu banyak, selalu berkembang adanya pasangan tunggal melawan kota kosong. Nah, makanya itu diasumsikan kalau ini tidak segera diubah, dimungkinkan ada kurang lebih
Kita mengalami kendala komunikasi bersama dengan Pak Safrin. Saya akan kembali ke Pak Christian terlebih dahulu. Pak Christian, ini kita sudah mendekat begitu ya dengan pendaftaran calon kepala daerah di tanggal 27 Agustus. Lantas apa